Bang Kohar, ini kan kalau mungkin tadi di Prof. Yusri bilang di dalam ada tanda-tanda ketegangan. Nah ini juga mungkin yang dirasakan oleh akar rumput. Masyarakat pendukung kan sudah mendapatkan himbauan tidak usah turun ke jalan. Tapi kemarin juga ternyata ada yang ricuh di dekat patung kuda. Jadi apa yang harus dilakukan, Bang Kohar? Nggak, sebetulnya begini, dalam setiap demokrasi kegaduhan itu biasa. Kericuhan kecil itu dinamika dalam sebuah demokrasi, dan kita tidak perlu membesar-besarkan segala sesuatu. Memang tidak harus dibesar-besarkan. Seperti kayak kegaduhan. Kalau demokrasi nggak gaduh ya berarti tidak ada checks and balance. Kalau demokrasi tidak ada yang gaduh berarti ya semua ngikut saja. Itu demokrasi ala Orde Baru. Itu demokrasi yang betul-betul seturut, monolit ya, tunggal. Nah, karena itu sebetulnya demokrasi yang pernah kita alami dan memberikan contoh yang baik adalah demokrasi ketika tahun 50-an. Di dalam pemilu 55 itu kurang keras apa perbedaan ideologi antara partai satu dan lainnya. PNI, Masyumi, kemudian ada PSI, PSI Partai Sosialis ya, bukan Solidaritas. Bukan Solidaritas ya. Dan itu menunjukkan di antara mereka itu warna yang betul-betul berbeda, dan keras, benturannya juga sangat keras, tetapi publik tidak sampai kemudian terpecah belah. Indonesia tetap jalan, persatuan tetap dikedepankan. Jadi silahkan sehangat apapun dinamikanya, yang paling penting adalah ketika masing-masing itu saling respect, dan ketika setelah selesai ini diputuskan dan mencapai kesepakatan bahwa ini adalah final dan mengikat, maka ya saling menghormati, ya sudah. Inilah ujung dari pemilu kali ini. Perkara itu dinilai buruk, sangat buruk, atau agak buruk, atau apapun namanya, itu adalah penilaian-penilaian yang harus senantiasa kita sampaikan untuk membuat demokrasi kita ke depan menjadi semakin kokoh, menjadi semakin baik. Dan ini juga pelajaran yang sangat mahal, bahwa menegakkan demokrasi, menegakkan etika bagi sebuah negara Indonesia yang usianya memang belum 1 abad, itu ternyata bukan perkara yang mudah. Itu adalah ikhtiar yang terus-menerus harus disampaikan. Yang kalau istilah Mas Dimas tadi, ini adalah bagaimana kita sekarang menuju ke titik keseimbangan. Kalau nanti yang diharapkan. Jadi pola yang akan diambil apakah seperti itu atau progresif, apapun putusannya, ya sekali lagi kita harapkan pada para pihak, siapapun yang dimenangkan atau siapapun yang kemudian merasa kalah dalam sengketa ini, ya tetap harus siap untuk menghormati putusan dari Mahkamah Konstitusi. Berbesar hati, termasuk tadi 01 dan 03 sudah menyatakan akan menghormati. Yang nanti juga dinantikan, mungkin publik cukup menyoroti pada saat sidang yang sebelumnya. Ada sudah dijatuhi hukuman etik ya Anwar Usman saat itu. DKPP juga sudah menjatuhkan terhadap Ketua KPU. Jadi artinya banyak yang mewarnai dinamika jelang pembacaan putusan ini. Nah, kemudian apakah nanti ada celah, meskipun RPH diklaim tidak bisa disusupi, tidak bisa diintervensi, tapi apakah ada celah di situ, intervensi dari para hakim MK? Karena publik mungkin masih trauma ya, masih ada trust issues begitu dengan hakim-hakim MK. Ya, kalau ditanya kemungkinan ya mungkin lah, dengan berbagai macam varian saya kira. Tapi yang jelas bahwa ini hakim MK sedang diuji sebetulnya terkait dengan kredibilitas ya, karena memang ini kan publik sekarang semua konsen fokus menonton artinya sebuah orkestrasi justisial yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dan harapannya besar. Makanya misalnya ruang-ruang publik melalui media sosial, komen-komen ini kan sebenarnya sebuah magnitud dialektika dalam dinamika demokrasi. Ini yang saya kira harus dipahami secara positif gitu. Itu yang saya kira menjadi catatan penting dalam proses PHPU saat ini gitu. Jadi justru nanti harus dibuktikan ya bahwa tidak akan ada intervensi ya. Ya, harus dibuktikan begitu. Dan apalagi kalau kita lihat persidangan kan MK cukup terbuka dan membuka diri untuk membuktikan dalil-dalil dari pemohon gitu. Ini yang saya kira menarik, ini menjadi magnitud bagi kita semua. Meskipun dari efek kejutnya apa, saya kira kan kalau kita lihat putusan ini, kalau secara normatif kan diatur dalam Undang-Undang 24 2003 pasal 77 misalnya. Kemudian di PMK
4/2023 ya. Di dalam pasal 53 kan ada 3 klasifikasi. Oke. Ya, artinya putusan itu bisa saja pemohon tidak dapat diterima karena alasan-alasan yang bersifat formil misalnya. Pasal 3 bicara tentang pemohonnya, pasangan calon presiden, dan kemudian termohonnya KPU, kemudian pasal 5 ya terkait dengan objeknya gitu ya. Kan 2 objeknya ya. Putaran kedua dan penetapan calon terpilih gitu. Kemudian yang ketiga pasal 7 ayat 2 bicara tentang masa tenggang mengajukan permohonan, dan pasal 8 terkait dengan administratif aja itu. Pengetikan dan sebagainya. Baik, kita tahan dulu Mas Atang. Kita langsung ke dalam gedung Mahkamah Konstitusi. Ini calon nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar baru saja bersalaman dengan perwakilan dari tim hukum 02. Tadi ada Henry Yosodiningrat, ada 03 maksud kami. Kalau dari 02 kami belum menyaksikan hingga saat ini, dan meskipun sudah hadir di dalam ya, namun sudah tadi sudah hadir Anies ya Bang Kohar ya. sudah bersalaman dengan Yusril. Sudah dengan Pak Yusril sudah. Ini sekarang dengan Hotman Paris Hutapea juga bahkan sempat menyempatkan untuk selfie bersama Anies. Diajarin itu. Ini sebenarnya tadi kalau dibilang konsolidasi ya, ini sudah terlihat ya. Ketegangan itu sebenarnya tidak terasa kalau lihat dari sini ya. Cuman jelang pembacaan putusan pasti banyak yang berharap apakah nanti bisa menjawab rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat pada saat dinamika Pilpres 2024 ini. Iya, ini sebuah atmosfer yang bagus lah bagi publik yang menyaksikan bahwa di dalam tenang-tenang kok, ketawa-ketawa, selfie-selfie gitu kan. Bahkan Anies Baswedan mengajari mana yang harus ini ngajari Hotman Paris kan, yang notabene adalah lebih influencer ya seharusnya. Ya, nah ini kan hal-hal seperti ini, maka di publik juga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang cakar-cakaran dan seterusnya. Bahwa proses perbedaan setajam apapun ya silahkan tetap dilanjutkan untuk memberikan literasi demokrasi kepada publik, ya itu penting memang. Nah, situasi ini sangat berbeda dengan PHPU yang lama 2000. Ya, 2019 itu kan 2019 justru menegangkan, itu malah demo menegangkan ya. Ricu dan seterusnya. Apakah ini pertanda bagus? Kita nantikan, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, nanti kami akan kembali di Breaking News Metro TV. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.